Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar bagaimana cara yang efektif serta mudah dalam mencari dan mendukung informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. FYI, video tutorial kali ini akan terbagi menjadi 4 bagian. 1. Opening, 2. Pembahasan masalah, 3. Tutorial, dan yang keempat yaitu penutup. Jadi, pastikan kamu menonton sampai habis ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya mengambil informasi dari sumber terpercaya, baik dari buku maupun dari internet, bahkan jurnal. Pernah nggak sih kamu merasa bingung saat mencari informasi di internet? Saat ini, banyak informasi yang tersedia di berbagai platform digital, tetapi tidak semuanya akurat dan dapat dipercaya. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana memilih sumber informasi yang kredibel dan terpercaya. Yuk, simak videonya. Apa itu sumber informasi yang terpercaya? Jadi, sumber informasi yang terpercaya adalah sumber yang berasal dari institusi, akademik, jurnal ilmiah, buku referensi, dan website resmi yang memiliki kredibilitas tinggi. Menurut standar akademik, sumber terpercaya biasanya telah melalui proses peer review atau verifikasi oleh pakar di bidangnya. Menggunakan informasi dari sumber yang tidak kredibel bisa berdampak buruk loh. Pertama, kamu bisa mendapatkan informasi yang salah atau menyesatkan. Kedua, tulisan akademik kamu bisa kehilangan validitasnya. Ketiga, dalam dunia akademik dan profesional, ini bisa berakibat pada kesalahan pengambilan keputusan. Pada tahun 2018, seorang mahasiswa di salah satu universitas ternama Indonesia harus mengulang skripsinya karena diketahui menggunakan artikel dari blog yang tidak memiliki sumber yang jelas. Akibatnya, data yang ia gunakan tidak bisa diverifikasi dan tulisannya dianggap tidak valid. Kasus lain terjadi di jurnal internasional, di mana sebuah penelitian ditarik kembali karena penulisannya menggunakan sumber dan media sosial tanpa melakukan validasi terlebih lanjut. Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa memiliki sumber informasi yang tepat sangatlah penting. Jadi, bagaimana cara memastikan bahwa sumber yang kita gunakan itu terpercaya? Ada beberapa hal yang bisa kamu perhatikan. Yang pertama, periksa kredibilitas penulis atau institusi yang menerbitkan informasi. Yang kedua, pastikan informasi tersebut berasal dari jurnal akademik atau buku referensi yang diakui. Yang ketiga, gunakan sumber dari platform terpercaya seperti perpustakaan digital atau database ilmiah. Salah satu sumber terpercaya yang dapat kamu gunakan adalah Wiley. Wiley adalah salah satu penerbit akademik dan ilmiah terkemuka di dunia yang menyediakan jurnal, buku, dan sumber daya referensi berkualitas tinggi. Didirikan pada tahun 1807, Wiley telah menjadi sumber utama bagi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa dalam berbagai disiplin ilmu. Melalui platform Wiley Online Library, kamu dapat mengakses ribuan artikel ilmiah yang telah melalui proses peer review, memastikan bahwa informasi yang diperoleh kredibel dan terpercaya. Alasan menggunakan Wiley adalah yang pertama, berkualitas tinggi. Semua artikel di Wiley telah melalui proses yang ketat oleh para pakar. Yang kedua, dapat diakses secara global. Wiley digunakan oleh akademisi, peneliti, dan mahasiswa di seluruh dunia. Yang ketiga, beragam bidang ilmu dari ilmu sosial, kedokteran, teknik, hingga sains, yang semuanya tersedia di Wiley. Yang keempat, terintegrasi dengan reference manager, sehingga memudahkan dalam menyusun daftar pustaka dengan format yang benar. Dengan Wiley, kamu tidak hanya mendapat informasi yang valid, tapi juga mempermudah proses penelitian dan penulisan akademik. Ini adalah tampilan dari Wiley. Dari halaman tersebut, kita bisa langsung menggunakan basic search maupun advanced search. Tapi sebelum itu, apa sih basic search dan advanced search? Basic search atau pencarian dasar merupakan fitur yang memungkinkan kita untuk menemukan sumber dengan memasukkan kata atau frasa apapun. Contohnya adalah Google.
Sedangkan advanced search atau pencarian lanjutan merupakan metode pencarian yang memungkinkan kita untuk memfilter dan menyiapkan hasil pencarian dengan menggunakan kriteria yang lebih spesifik. Di dalam basic search relay terdapat fitur autocomplete, yaitu jika kamu mengetik di entry box lalu muncul suggestion atau saran di bawah boxnya, itu disebut autocomplete. Nah, jika kita mengklik dari suggestionnya tersebut dan muncullah hasil, maka itu disebut best freeze. Hasil pertama bukan selalu hasil yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan memasuki tutorial menggunakan relay dengan memakai basic search. Yang pertama, kita harus sudah mengetahui informasi apa yang akan kita cari. Di video kali ini, kita akan mencari sebuah jurnal dengan judul Using a Interdisciplinary Approach to Teach Undergraduates Communication and Information Literacy Skills. Setelah mengetikkan kata tersebut, selanjutnya kita akan mengklik enter dan melihat berapa banyak dokumen yang terpanggil jika kita menggunakan basic search. Nah, di halaman ini ada yang namanya reference search. Reference search ini digunakan untuk menyempurnakan hasil pencarian dengan tujuan mendapatkan hasil pencarian yang lebih spesifik dan relevan. Di bagian ini, kita dapat menggunakan dengan cara mencari query, jurnal, melalui judul, penulis, maupun kata kuncinya, serta tanggal yang kita inginkan. Setelah basic search selesai, kita akan mencari dengan menggunakan advanced search. Sebelum menggunakan advanced search, kita perlu menentukan query-nya terlebih dahulu. Cara yang harus dilakukan yaitu tentukan dan verifikasi terlebih dahulu kebutuhan informasinya. Buatlah istilah khusus yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan. Cari persamaan kata dari istilah. Dan yang terakhir, buatlah kolom rumusan kata kunci. Nah, contohnya seperti tabel ini ya teman-teman. Semakin banyak menemukan persamaan istilah atau alternatif, maka tabelnya juga akan makin banyak. Setelah menentukan query-nya, kita akan langsung mengetik di tampilan advanced search. Mengetik kata kuncinya dengan menggunakan bantuan boolean operator, yaitu and, or, dan not. Hope is like a star shining bright, leading us through the darkest night. In the face of challenges and strife, hope gives us the strength to carry on. Hope for a better tomorrow, believe in the power of dreams. With hope in our hearts, we can overcome anything. Yap, segitu dulu penjelasan tentang pentingnya pengambilan informasi dari sumber terpercaya. Apakah cukup dimengerti? Jangan lupa selalu memilih informasi dari sumber yang kredibel agar karya akademikmu semakin berkualitas. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, sebarkan ke teman-temanmu ya, agar kita semakin tampil memanfaatkan informasi dengan bijak.